Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Muhammad Ezra Raditya Santoso dari absen 18. Nama aku Nagi Syahredinka dari absen 22. Nama aku Kirana Putri Presita dari absen 16. Aku Aina Rahma dengan nomor absen 2. Nama aku Nova Baskara dari absen 25. Aku Muhammad Reza Firman Firdaus dari absen 17. Dan kali ini kami berada di Museum Sri Baduga. Kali ini kami akan membahas kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Barat yang ada di museum ini. So, tonton terus semuanya. Selamat menonton. Nah, sekarang ada kesenian musik. Di sini yang pertama ada angklung buhun. Bedanya dari angklung biasa, angklung buhun tuh memiliki kayak rumbai-rumbai. Dan ini juga angklung buhun ini berasal dari Kabupaten Lebak. Angklung buhun ini memiliki karakteristik sama dengan kesenian yang memiliki lirik yang tergolong bagus dan indah. Dan angklung buhun ini diperkirakan lahirnya sama dengan munculnya kehidupan masyarakat Baduy. Kemudian yang kedua di sini ada calung bumbung. Calung bumbung ini bisa kita lihat calung itu artinya ruas-ruas. Di sini terlihat terbentuk dari luas-luas bambu. Dan calung bumbung ini tergolong sebagai rajanya calung karena lihat besarnya. Dan kalau di sini dikatakan calung bumbung ini biasanya dipakai untuk kegiatan seperti upacara-upacara adat tertentu dari suatu suku. Kemudian yang ketiga ada angklung gubrak. Angklung gubrak ini asli berasal dari Jawa Barat khas Sunda. Nah, ciri khas angklung ini tuh berukuran besar dari biasanya. Kesenian angklung ini biasanya digelarin buat upacara ritual yang berkaitan dengan Mapaksri. Mapaksri itu kayak prosesi upacara mengarak ibu padi. Nah, bisa dilihat di sini banyak lagi. Halo semuanya, tahu nggak sih bahwa terjadinya kontrak antara masyarakat Jawa Barat dengan bangsa asing mengakibatkan perpaduan antara budaya lokal dan budaya asing, khususnya Hindia Belanda. Dalam menjalankan kekuasaannya, Hindia Belanda membuat suatu politik yang disebut divide et impera dengan cara membuat stratifikasi sosial dengan 3 golongan, yaitu golongan Santana, Somah, dan Menak. Berikut ini adalah budaya Santana. Santana adalah istilah untuk menyebut golongan bangsawan kecil pada masyarakat Sunda yang merupakan keturunan dari perkawinan antara Raden dan golongan yang lebih rendah. Busana Santana ini sudah dipengaruhi oleh busana gaya Eropa, seperti jas yang dipadukan dengan ikat kepala dan kebaya yang sudah dimodifikasi dipadukan dengan kain batik. Selanjutnya, di sini ada busana Menak. Nah, di sebelah ini ada tandu yang namanya jampana. Jampana ini tandu untuk mengangkut pengantin sunat pada masyarakat Cirebon di abad 19. Tandu ini jumlahnya ada 2, yang satu untuk laki-laki dan yang satunya lagi untuk perempuan. Nah, selanjutnya di sini ada busana-busana pengantin dari berbagai daerah yang ada di Jawa Barat. Yang pertama ini ada busana pengantin Sukapura. Busana pengantin Sukapura ini berada di Kabupaten Tasikmalaya pada abad 17. Dan busana-busana ini dipakai untuk kalangan menengah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya, di sini ada busana pengantin Karawang. Nah, busana pengantin Karawang ini bisa dikenal juga sebagai busana kembang ageng karena pada hiasan yang ada pada pengantin wanita ada bunga-bunga yang banyak sehingga semua orang menyebutnya dengan sebutan kembang ageng. Lalu selanjutnya di sini ada busana pengantin abah-abah bondon. Busana pengantin abah-abah bondon ini dikenakan untuk masyarakat umum di Cirebon yang bernuansa seperti singa barong atau naga yang melambangkan kekuasaan. Lalu di sini juga ada busana pengantin leluhur Sumedang. Nah,
Busana ini awalnya hanya dipakai untuk para bangsawan atau kerabatnya yang ada di kota Sumedang. Dan yang terakhir ada busana pengantin Cirebon dengan nuansa baju dengan hijau dan kuning yang melambangkan kebesaran dan kesuburan. Dan pengantin pria juga menggunakan mahkota yang berbentuk seperti mahkota Prabu Kresna. Nah, yang selanjutnya di sini ada gamelan degung. Gamelan degung ini adalah kumpulan dari waditra atau alat musik khas Sunda yang mulai berkembang pada awal abad ke-18 sampai akhir abad ke-19. Dan di sini alat-alat musiknya seperti bonang, lalu ada peking, gendang, dan goong. Biasanya gamelan degung ini untuk mengiringi tari-tarian khusus yang ada di budaya Sunda. Halo semua, sekarang aku bakal ngejelasin upacara adat yang ada di kawasan Jawa Barat. Upacara ini disebut dengan upacara Mapaksri. Upacara Mapaksri merupakan upacara musiman, yaitu pada musim berkebun. Bisa dilihat dari upacaranya sendiri, yaitu orang-orang desa itu sendiri membawa hasil-hasil panen yaitu padi dan beberapa hasil panen lainnya. Dan selanjutnya, demi mendukung mata pencarian masyarakat Jawa Barat pada zaman dulu yang umumnya adalah petani, ada beberapa alat-alat yang membantu mereka untuk mata pencahariannya yaitu pertanian. Dan ini juga merupakan alat-alat yang menyokong mata pencaharian dari masyarakat Jawa Barat. Selanjutnya masuk ke kebudayaan dan kesenian di Jawa Barat sendiri. Dari kesenian ini yang pertama ada wayang beber. Wayang beber merupakan cerita dari pewayangan khas Jawa Barat. Cerita ini digambar di atas kanvas. Kanvas ini sendiri mengandung alur ceritanya dari pewayangan Jawa Barat. Oke, selanjutnya kita masuk ke pewayangan golek. Nah, pewayangan golek sendiri ini memiliki banyak tokoh. Tokohnya diantaranya dari tokoh siluman, dan yang kedua adalah tokoh dari manusianya itu sendiri. Tokoh pewayangan di Jawa Barat ini sendiri memiliki karakternya masing-masing dan ada identitas atau ciri khas dari pewayangan sendiri, adanya wayang yang terkenal yaitu wayang cepot. Sekian dari vlog kami. Terima kasih sudah nonton. Dadah.